Beberapa hari ini dan beberapa minggu ini jujur selama saya ikut ibadah dan saya ada di tengah-tengah komunitas. Ada banyak hal hari-hari ini orang percaya, orang-orang yang sudah melayani, orang-orang yang sudah cinta Tuhan, yang sudah mengenal Tuhan. Tapi mereka mulai jauh daripada Tuhan. Jadi mungkin seringkali kita ada di dalam penghujung yang namanya pengharapan. Mungkin ya bisnis kita biasa-biasa saja. Tapi saya mau bilang bahwa Tuhan itu adalah Tuhan yang luar biasa. Amin. Dan hari ini saya mengambil tema khotbah saya adalah don't give up. Saya bilang Tuhan apa yang saya mau sampaikan gitu. Saya mau sharing apa yang saya alami Bapak Ibu teman-teman bro and sis. Kita jangan pernah menyerah. Don't give up ya. Jangan pernah menyerah. Mungkin kalau teman-teman pembicara yang lain sudah membahas tentang bagaimana mengalami kemenangan, bagaimana mengalami berkat, bagaimana keluar dari solusi yang satu ke solusi yang lain. Tapi hari ini saya mau kita melihat bro and sis dari sisi yang berbeda. Bagaimana kita sebagai seorang pengusaha, kita sebagai seorang profesional muda, kita sebagai seorang pekerja, kita sebagai seorang pelayan Tuhan. Kita harus melihat dari sisi yang berbeda bahwa Tuhan mau lakukan hal yang berbeda buat kita. Nah, ini yang sering kita alami di dalam diri kita. Seringkali setiap kita kadang kalau ada masalah kita mudah menyerah. Siapa sini yang gak pernah menyerah? Coba angkat tangan, saya mau pengen lihat teman-teman yang ada di rumah bisa chat di live chat saudara, katakan saya gak pernah menyerah. Jadi pastikan setiap kita jangan pernah kita menyerah. Karena Tuhan tidak menghendaki hal itu gitu. Karena ketika kita menyerah ada banyak hal akan terkuras, potensi akan hilang banyak dalam diri kita. Ingat, kondisi untuk kita mudah menyerah itu sangat berbahaya. Katakan sangat berbahaya. Kenapa saya bilang sangat berbahaya? Karena ketika kita menyerah, ada banyak potensi yang hilang dalam diri kita. Ada banyak kesempatan yang mungkin Tuhan mau lakukan dalam diri kita, tapi kita udah give up duluan. Maksudnya sudah mundur duluan, sudah menyerah duluan. Sore hari ini pesan Tuhan buat kita bro and sis. Mari kita bangkit kembali. Mungkin dalam bisnismu, engkau mulai lihat, wah kok gak ada cuan nih ya. Kok bisnis aku gini-gini aja. Kok pekerjaan aku kok dari tahun ke tahun kok cuma gini aja. Saudara yang sudah bangun sekian lama usahamu. Tapi kok di tahun ini kok tiba-tiba semuanya hilang begitu saja. Nanti saya akan kesaksian apa yang saya alami di 2 tahun pandemi kemarin Bapak Ibu teman-teman bro and sis. Nah, orang yang mudah menyerah di dalam hidupnya itu seringkali menjadi orang yang toksit. Katakan toksit. Toksit itu sesuatu pikiran yang mudah menyerah, yang mau mundur, mau dan sebagainya. Nah, toksit ini kita sering dengar di sosial media. Toksit ini kita sering mendengar sampai ada artis yang nyanyi toxic people ya. Itu bagaimana ya, orang-orang yang mau menyerah, yaitu kehilangan pengharapan, mereka yang sudah di ujung-ujung kehancuran, tapi mereka mau lakukan hal-hal yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Nah, hal ini sangatlah yang sangat Tuhan juga tidak setuju kalau kita sebagai orang-orang yang sudah mengenal Tuhan, kita dengan begitu mudah menyerah. Tapi hari ini saya ingin membahas bahwa keinginan untuk menyerah itu sangat berbahaya. Itu bisa mencuri potensi dalam diri kita seperti saya tadi bilang. Jadi coba senggol kiri kananmu dan bilang, bro, sis, jangan pernah kau menyerah. Karena potensi dalam dirimu itu besar gitu. Ya, teman-teman juga yang rumah, potensimu besar. Jangan pernah kau menyerah dengan situasi yang mungkin hari-hari ini engkau sementara alami. Nah, ada beberapa yang saya tulis di sini bahwa orang yang mudah menyerah itu ya keinginannya untuk menyerah itu sama dengan mencuri potensi yang Tuhan taruh gitu. Orang yang mudah menyerah itu
Itu sama dengan mencuri potensi yang Tuhan taruh. Nah, kalau kita mau menyerah sama dengannya kita tuh lagi apa ya? Iblis lagi mencuri sesuatu dari kita. Sehingga itu memanipulasi kita sehingga kita mudah menyerah. Nah, keinginan-keinginan juga di dalam hidup kita juga harus bisa memanage Bapak Ibu teman-teman bro and sis. Karena seseorang yang mudah menyerah itu seringkali dia merasakan loneliness, seringkali merasakan kesendirian dia gitu. Pasti teman-teman pernah ngalami. Saya di sini juga punya loneliness sendiri, kesendirian tersendiri. Terkadang saya merasa, wah khotbah saya nggak baik dan sebagainya. Tapi itulah pikiran-pikiran yang seringkali iblis pakai kita gitu. Nah, kita akan bahas ada 3 hal ciri-ciri yang mana orang itu kadang suka menyerah. Nah, ada 3 ciri orang yang suka menyerah, yaitu yang pertama, dia akan selalu memikirkan pikiran yang negatif. Selalu punya pikiran yang negatif. Ini yang saya catat. Di ayat 13 tadi mengatakan itu. Gideon dia udah kasih berkat sama Tuhan, tapi kok dia menyalahkan Tuhan, menyalahkan orang lain, menyalahkan sekeliling dia. Nah, ini seringkali terjadi di tengah-tengah kita Bapak Ibu teman-teman bro and sis. Orang yang mudah menyerah itu ciri-cirinya ini. Yang pertama adalah dia akan negatif. Sedikit-sedikit kalau kumpul ngomongnya tuh selalu negatif aja. Saya selalu kumpul dengan teman-teman di dunia kerja saya. Itu ngomongnya tuh negatif dulu. Ngumpul dengan keluarga ada yang negatif. Ngumpul dengan teman negatif. Ngumpul di kantor negatif dan sebagainya. Ini ciri-ciri orang yang mudah menyerah. Itu sama dengan apa? Itu menguras tenaga kita teman-teman. Nah apalagi nih, suka menyalahkan orang lain. Ini ciri-ciri orang yang mau menyerah. Jujur, saya dulu suka menyalahkan situasi. Kalau kita bahasa kerennya itu kambing hitamkan orang lain gitu. Demi sebuah bisnis gitu. Sehingga menyalahkan orang lain, padahal saya yang salah gitu. Ya saya nggak tahu bro and sis di sini teman-teman yang ada di rumah juga pernah ngalami hal itu nggak? Nah, coba kita duduk di sini, kita cross check hidup kita. Apa yang saya sampaikan, saya pingin kita sama-sama belajar. Dari sisi jangan pernah menyerah ini, Bapak bro and sis, teman-teman semua. Karena iblis memakai cara-cara yang mungkin kesannya positif, kesannya baik. Tapi itu sebenarnya melemahkan kita, teman-teman. Jadi ciri-ciri orang itu ya suka menyalahkan orang lain. Apalagi merasa tidak berharga. Ini dia nih. Merasa tidak berharga itu seperti apa sih teman-teman sih? Yang seringkali kita, aku tuh orangnya gak bisa ngomong gitu. Aku gak bisa kerja ini gitu. Aku gak bisa ini, aku gak bisa. Merasa hidupnya tuh tidak berharga gitu. Sehingga dia merasa ada aja kekurangan gitu. Nah itu jangan sampai terjadi teman-teman semua. Merasa rendah diri. Rendah hati dengan rendah diri itu beda teman-teman. Kalau rendah hati kan teman-teman pasti tahu. Tapi kalau rendah diri itu seringkali mengasihani diri gitu. Seringkali melihat kekurangan selalu dalam diri dia. Tapi saya mau bilang Tuhan ciptakan kita itu berharga. Katakan berharga. Tepuk dadamu, saya berharga. Wow, teman-teman yang di rumah live chat katakan saya berharga, bro and sis. Karena kita ini adalah orang-orang yang diciptakan Tuhan itu berharga. Amin. Nah, jadi oleh sebab itu jangan pernah kita menyerah. Karena orang yang menyerah, dia akan terus digerogoti dengan namanya kehancuran, teman-teman. Nah, suatu ketika 2 tahun yang lalu saya masuk kesaksian ini, saya pernah mau menyerah teman-teman. 2 tahun pandemi berjalan, jujur saya kerja sebagai seorang entertain, saya jasa dan semua hari itu kita main di entertain itu, kalau teman-teman tahu I.O. dan sebagainya, ada produksi sound, lighting dan sebagainya. Hari itu produksi kami semua mati teman-teman, bro and sis. Dan itu income kami itu semua minus. Saya bilang sama istri saya bilang,
Mi, ini kita nggak ada apa-apa gitu. Dan hari itu jujur saya sebagai pria, sebagai pengusaha, saya bilang, wow, saya harus putar otak seperti apa. Akhirnya saya harus jual aset saya semua. Sebagian aset saya jual, jujur di situ saya mau menyerah. Wah, saya mau bikin apa lagi gitu. Karena saya jujur tidak ada pemasukan, tidak ada apa-apa. Tapi Tuhan ingatin saya lagi, hey, Teis, di mana Tuhanmu gitu. Nah, ini pentingnya. Nanti saya di akhir dari khotbah saya akan jelasin bagaimana ketika saya mengalami hal itu, satu hal yang saya lakukan. Saya bilang sama Tuhan, Tuhan, kalau memang ini harus hilang, saya tahu ini adalah milik-Mu. Ini hal yang paling penting kita tahu. Semua yang kita punya, semua yang kita miliki, itu adalah kepunyaan Tuhan. Katakan kepunyaan Tuhan. Nafas kita juga hari ini, itu miliknya Tuhan. Jadi jangan pernah kita merasa bahwa semua yang kita punya itu punya kita gitu. Semua Tuhan berikan. Nah, dan 2 tahun itu berjalan, saya proses demi proses saya lewati. Dan Tuhan ajarkan satu hal buat saya bahwa saya harus belajar bersyukur. Katakan bersyukur. Itu saya bilang, Tuhan, saya bersyukur walaupun mungkin semua hilang. Saya harus bangun dari nol lagi, saya harus bangun pelan-pelan lagi. Capek memang. Tapi kalau saudara bisa lihat, saya menikmati hidup sampai hari itu. Hari ini, itu bukan karena kuat saya, tapi semua karena Tuhan. Dan pesan saya hari ini, don't give up. Kita tidak boleh menyerah. Saudara punya masalah sebesar apapun, saya mau katakan, 80% apa yang saudara pikirkan itu tidak terjadi. Sama, saya pernah mengalami hal yang tekanan yang cukup berat. Saya takut, saya khawatir dan sebagainya. Tapi kok saya bisa lewati itu gitu. Saya bisa hadapi itu dan saya bisa sampai hari ini ada gitu teman-teman. Dan saya tahu semua itu karena pertolongan Tuhan, bukan karena siapa-siapa. Nah, iblis terkadang juga memakai cara-cara di setiap kita bro and sis sebagai anak Tuhan. Dengan cara-cara yang mungkin menurut kita itu baik. Nah, ingat, menyerah itu ada sisi positifnya teman-teman. Mungkin teman-teman bro and sis bilang, menyerah sisi positifnya apa sih? Gitu. Nah, saudara tahu kalau di sebuah barang itu kalau kita mau beli kan ada hashtag barcode-nya ya. Kita scan gitu ya. Nah, iblis tuh kadang sembunyikan sisi positifnya menyerah. Udah, kamu nyerah aja. Gak apa-apa, nipu dikit, bohong dikit. Itu sering terjadi dalam kehidupan anak-anak Tuhan. Nah, seringkali setan tuh datang dengan cara-cara yang seperti itu. Tapi sama bilang hari ini ketika setan datang kita harus bilang apa? Saya tidak menyerah. Setan datang bilang apa? Setan datang bilang apa? Setan datang bilang apa? Setan datang bilang apa? Bos datang bilang apa? Bilang jangan tidak menyerah. Saya tidak menyerah walaupun apapun yang terjadi dalam hidup saya. Hari ini saya belum lihat mujizat. Jangan pernah menyerah. Karena setan pakai cara-cara seperti itu. Saudara ingin berhasil cepat. Udah. Bukan nota palsu aja. Cek palsu aja. Saudara yang pengusaha. Saudara yang bekerja. Mencuri waktu di jam terlambat aja itu adalah manipulasi iblis. Bicara integritas siapa kita ketika kita ada di dalam dunia kerja. Saya tahu sini semua dunia kerja. Dan saya mau bilang, setan datang hanya untuk memanipulasi kita. Dengan cara-cara yang menurut kita itu positif. Di dalam setiap kehidupan aspek pelayanan pun seringkali mengalami hal ini. Teman-teman Bapak Ibu Guru and Sis. Setiap yang melayani pun kadang ya tidak menentukan mau dengar firman Tuhan berapa banyak setiap hari masuk gereja. Tapi kalau kita tidak menghidupi, wow,
Itu hati-hati Bapak Ibu, Bro and Sis, teman-teman semua. Jadi kita harus benar-benar bisa mensiasati. Maksudnya mensiasati itu hidup kita harus diprotek dengan apa? Yang pertama dengan kebenaran firman Tuhan. Nah, saya juga dengan cepat akan ada dua benih dari menyerah ya. Ini paling penting juga, mungkin bisa buka PowerPoint saya. Benih dari menyerah ada dua hal. Kita baca sama-sama. Yang pertama adalah ketidakdewasaan. Nah, ini penting nih. Orang yang tidak dewasa suka menyerah saat sesuatu tidak sesuai keinginannya. Nah, saudara bisa tahu, orang yang dewasa itu, ciri-ciri orang yang dewasa itu apa sih kira-kira sih? Dia pasti akan bertanggung jawab. Amin. Dia akan bertanggung jawab. Tapi kalau kita lihat anak-anak kecil, pada dikasih tanggung jawab tapi aduh saya nggak bisa. Saya kalau lihat anak saya, kadang kalau saya ajarin apa, dia itu mudah menyerah. Tapi saya selalu latih dia. Nah, beda orang dewasa dengan orang yang masih anak-anak itu. Nah, apa sih kira-kira sih? Nah, ini bicara juga iman tanpa kesabaran adalah iman yang tidak dewasa. Kita harus juga punya iman. Nah, iman yang seperti apa gitu? Orang yang dewasa dia harus punya iman. Katakan punya iman. Jadi setiap kita harus tahu bahwa apa yang benih, apa yang ada dalam diri saya gitu. Karena ketika kita tabur benih yang baik, kita juga akan menuai benih yang baik gitu. Nah, terkadang juga orang yang tidak dewasa, dia tidak sadar bahwa potensi yang di dalam diri dia itu lebih besar. Bahwa potensi yang dalam diri dia itu lebih baik gitu. Ada gitu. Nah, kadang kan kita ada orang yang sudah dewasa secara umur, tapi pikirannya ini belum dewasa. Sehingga menilai sesuatu itu tidak dewasa gitu. Dan dia tidak, ketika ada tantangan datang, dia tidak bisa menyelesaikan hal itu gitu. Ketika ada masalah datang, dia selalu lari, selalu mundur. Nah, itu orang yang ciri-ciri orang yang juga tidak dewasa. Nah, ciri-ciri orang juga tidak dewasa itu apa, teman-teman? Cenderung tidak sabaran. Dia pingin hasil yang baik, tapi dia tidak sabar gitu. Teman-teman pasti ngalami hal itu. Kok doa saya belum dijawab ya Tuhan ya? Kok pasangan hidup saya belum dapat gitu, belum ada gitu. Kenapa Tuhan? Dan akhirnya apa? Abdullah pun jadi gitu. Tapi ciri orang yang dewasa, dia menantikan jawaban Tuhan. Mungkin hari ini, kok bisnis aku tuh gini-gini aja ya. Kok bisnis aku tuh gak cuan kayak teman-teman yang lain ya. Hey, kita harus lihat proses. Orang yang sukses, saya lihat mereka tuh udah berapa puluh tahun. Saya tahu mereka punya proses yang tidak menyerah juga. Jadi saya seringkali membandingkan dengan orang yang sudah punya sesuatu yang wow. Tapi ternyata saya harus ukur kekuatan saya. Apakah saya sudah dewasa atau dalam menyingkapi hal ini belum gitu. Kita harus bisa membedakan. Nah, mungkin teman-teman tahu orang dewasa itu juga dia harus bisa menentukan sikap dia dalam mengambil keputusan. Nah, kadang kita terburu-buru dalam berbisnis, kita butuh yang namanya, perlu yang namanya orang-orang yang ada di sekeliling kita. Teman-teman yang berbisnis, apa salah yang mungkin wadah profesional muda ini adalah wadah yang sangat luar biasa. Saudara bisa sharing, saudara bisa berbagi tentang apa yang lagi dibangun saudara hari-hari ini. Itu juga adalah salah satu wadah yang kita juga bisa lebih dewasa dalam mengambil keputusan. Lebih wise, lebih bijak dalam mengambil keputusan. Nah, ini orang, ciri-ciri orang yang dewasa. Iman tanpa kesabaran adalah iman yang tidak dewasa. Nah, kita juga harus punya iman. Nah, iman itu berbicara tentang bagaimana
kita berserah kepada Tuhan. Bukan berserah kepada manusia, bukan berserah kepada keadaan, bukan berserah kepada kondisi yang saudara alami. Saya selalu bilang buat teman-teman saya yang belum bekerja, yang mungkin mereka hari ini lagi merintis, lagi membangun. Saya bilang, bro, sabar. Waktu Tuhan buat kamu ada. Sampai kapan gitu. Pasti teman-teman pernah ngalamin yang sama ya. Saya juga pernah ngalamin. Saya bilang, Tuhan, saya kan sudah melayani Tuhan. Kok hidup saya gini-gini aja gitu. Sampai saya pernah punya pikiran rendah. Kok hidup saya nggak seperti mereka? Tapi Tuhan ingatin saya lagi di ayat yang ini gitu. Bahwa kita harus sabar. Gitu. Bilang, saya harus sabar. Yang kedua, merasa tidak aman. Tidak aman terhadap apa? Perkataan orang lain. Pasangan, teman, keluarga. Nah, merasa tidak aman tuh itu adalah ciri-ciri orang yang tidak dewasa juga. Orang yang mau menyerah, teman-teman. Kalau dimarah sedikit itu tidak aman gitu. Ada yang seperti itu. Merasa tidak aman dengan orang lain dan sebagainya. Dengan keluarga dia tidak aman, lebih baik saya sendiri dan sebagainya. Tidak aman dengan komunitas. Itu ada. Ciri-ciri orang yang menyerah, tidak dewasa. Ya dia merasa tidak aman. Yang berikutnya, situasi hidup. Nah tadi saya sudah bagiin bahwa situasi yang membuat kita merasa tidak aman, merasa tidak nyaman, mau mundur, merasa wah hidup saya seperti ini. Tapi hari ini firman Tuhan menguatkan kita bahwa kita harus tetap kuat dan jangan pernah menyerah. Berikutnya, kita mau lihat. Benih menyerah, yaitu tadi sudah. Nah, ini yang harus kita tahu juga. Di dalam hidup kita jangan pernah menyerah. Dan kita juga harus sebagai bro and sis, sebagai orang-orang yang bekerja, sebagai orang-orang yang pelayanan, orang yang melayani, orang-orang yang sudah menikah dalam keluarga maupun saudara yang masih single. Saya mau bilang, saudara harus punya yang namanya support system. Katakan support system. Nah ini paling penting nih teman-teman. Ini yang harus kita lihat karena orang yang tidak punya siapa sih ini maksudnya juga nggak pernah pingin gagal gitu. Nah kita juga harus melihat cara pandang Tuhan siapa yang ada dalam diri kita. Support system saya apa? Support system saya yang pertama adalah Tuhan, firman Tuhan. Kita harus punya firman Tuhan, pegangan kita adalah firman Tuhan. Kristus yang ada dalam diri kita. Bukan situasi, bukan orang atau apapun. Yang kedua adalah keluarga. Yang ketiga adalah komunitas. Itu support system yang saya juga sampai hari ini saya bisa tidak mudah menyerah, tidak mudah putus asa. Karena ada support system. Saudara yang duduk di sini, saudara yang di rumah, saudara coba cek hidupmu. Siapa support system saudara? Ini yang paling penting. Jadi kita harus tahu bersama dengan siapa yang ada dalam diri kita. Siapa yang ada bersama-sama dengan kita. Itu yang kita harus bangun hari-hari ini Bapak Ibu teman-teman bro and sis. Nah kita juga harus punya cara pandang. Next slide saya. Kita harus punya cara pandang. Next saja ya. Nah, kita harus melihat yang Tuhan lihat. Bukan yang Taste lihat. Bukan yang Pak Stanley lihat. Bukan yang Bro Anton lihat. Nah, seringkali kita memakai cara pandang kita untuk kita melihat sesuatu. Bro and sis teman-teman semua. Saya bilang stop dengan cara pandang seperti itu. Manusia melihat hasil. Tapi Tuhan melihat potensi yang ada dalam dirimu. Jangan pernah kita melihat hasil teman-teman. Seseorang memang dia pengen berhasil cepat seperti saya bilang tadi. Tapi dia juga harus lihat proses yang dia bangun seperti apa. Ini yang paling penting. Yang kita harus
lihat di dalam kehidupan kita. Jadi setiap proses yang kita alami, saya mau bilang izinkan Tuhan bekerja di situ. Tuhan mau pakai proses hidupmu untuk menjadi berkat buat orang lain. Engkau yang mungkin lagi dalam keluargamu, mungkin ada yang sakit. Saudara mungkin harus jaga, saudara mungkin harus melayani. Memang capek, tapi saya bilang itu proses hidupmu yang Tuhan akan pakai. Ada endingnya yang luar biasa. Saudara yang bisnis mungkin saudara dirugikan. Saudara mungkin bisnis yang lagi mulai hari-hari ini mulai turun. Lihat cara pandang Tuhan. Lihat Tuhan mau bekerja, apa sih yang Tuhan mau. Selalu tanya sama Tuhan, Tuhan apa sih yang Tuhan mau dengan bisnis saya ini. Apa sih yang Tuhan mau dengan hidup saya. Itu yang saudara harus bangun. Karena Tuhan melihat potensi dalam hidupmu. Potensimu Tuhan bisa pakai untuk mengembangi banyak hal. Hari ini kalau saya menyerah, saya tidak bisa berbicara di tempat ini. Karena saya cuma bisanya main musik dan sebagainya. Tapi saya melihat potensi yang Tuhan taruh dalam diri saya. Sehingga saya bisa melihat, wow Tuhan tuh luar biasa ya. Sehingga Tuhan bisa pakai seorang Teis yang seperti ini, modelnya kayak gini, hitam tapi manis. Yang bisa berbicara di teman-teman semua. Dan pesan ini saya waktu bilang, apa sih Tuhan yang saya harus bagiin sih? Saya bilang saya harus bagiin ya saya alami aja. Terkadang saya mau menyerah juga dengan hidup ini, bosan banget. Apalagi sih Tuhan mau. Tapi kita sadar bahwa potensi yang dalam diri kita itu besar. Jadi teman-teman, engkau yang sudah mau menyerah dengan keadaanmu, ingat ada Tuhan dalam hidupmu. Stop melihat hasil yang sementara. Tapi lihatlah potensi yang Tuhan sudah taruh dalam hidupmu. Caranya seperti apa? Perhatikan apa yang kita dengar. Nah, apa yang kita dengar itu seperti apa sih? Firman Tuhan hari ini yang sudah dengar adalah salah satu hal cara untuk kita memperkuat iman kita, memperkuat hidup kita. Nah, kemudian support system yang tadi saya sudah bilang. Kita harus punya support system yang tepat. Siapa yang bersama-sama dengan kita. Saya nggak tahu bro and sis, apakah bangun bisnismu bersama dengan Tuhan ataukah sekedar memperkaya diri saudara. Hari ini Tuhan mau biar kita sama-sama belajar dengan cara pandangnya Tuhan. Katakan cara pandangnya Tuhan. Dengan keras cara pandangnya Tuhan. Ya. Melihat yang Tuhan lihat, bukan melihat yang saya lihat. Melihat dengan cara pandang Tuhan, bukan melihat dengan cara pandangnya Sumantri ya. Ya brother, lihat dengan cara pandang Tuhan. Hidup ini sementara teman-teman. Buka mata, tutup mata, wow saya sudah 40, udah mau 41. Waduh tua juga ya, tapi masih muda kok, tenang aja. Ya tahun ya. Makanya masih bisa bicara di Pro M. Ya saya minta teman-teman PW bisa naik. Saya tutup dengan hal ini. Sebagai orang percaya, kunci untuk kita tidak mudah menyerah. Mungkin ini klise, tapi ini seringkali yang kita harus lakukan. Yaitu bersyukur. Katakan bersyukur. Bersyukur. Tepuk dadamu katakan bersyukur. Bersyukur buat apa Bapak Ibu teman-teman? Bro and sis. Bersyukur buat keunikan yang sudah Tuhan berikan buat hidup kita. Mungkin saya dilahirkan tidak sempurna. Tapi saya bersyukur saya ada di dunia ini. Untuk menggenapi amanat agungnya Tuhan. Yaitu memberitakan Injil buat banyak orang. Seperti apa yang kita lagi belajar hari ini. Tentang bagaimana kita memuridkan. Bagaimana kita menggenapi amanat agung itu. Tuhan ciptakan kita tuh unik. Katakan unik. Tidak mungkin semua orang ciptakan itu sama. Kalau sama itu gak unik. Malah aneh. Gitu. Mau makan sama. Mau ganti baju sama. Semua sama. Kayak ada yang beda gitu. Bersyukur
untuk kekurangan kita. Hari ini mungkin kau tidak sama dengan orang lain. Tapi kekuranganmu itu menjadi keunikanmu yang Tuhan bisa pakai untuk menjadi berkat buat banyak orang. Jangan lihat teman-teman kekurangan kita. Saya kalau lihat kekurangan sehari saya nggak ada di tempat ini. Karena saya bersyukur sama Tuhan, Tuhan bisa ciptakan seorang Teis. Itu untuk menggenapi amanat aku. Yang ketiga, kita harus bersyukur buat kelebihan yang Tuhan berikan buat kita. Amin. Jadi sekali lagi, jangan pernah menyerah. Kita baca statement terakhir saya ini. Don't give up ya, jangan pernah menyerah. Sama-sama. 3, 2, 1. Semakin besar tantangan, semakin lama prosesnya, maka semakin besar berkatnya. Saya mengajak kita bangkit berdiri, kita baca sekali lagi dengan penuh antusias, dengan penuh suara yang kencang. Kita percaya bahwa berkat Tuhan buat kita hari ini. 3, 2, 1. Semakin besar tantangan, semakin lama prosesnya, maka semakin besar berkatnya. Amin. Jadi pesan Tuhan sore hari ini buat kita para profesional muda, engkau yang bekerja, engkau yang punya usaha, engkau yang lagi merintis. Saya mau bilang, jangan pernah engkau menyerah dengan keadaanmu. Percaya bahwa proses yang engkau alami semakin lama, percaya itu ada berkatnya. Amin.